kebakaran. Kobaran api membesar dengan cepat membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 4 unit armada untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku padamkan api di tengah banyaknya warga yang menonton kebakaran. Setelah kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Atas peristiwa tersebut, kebakaran diduga dari korsleting listrik di salah satu kios. 2 kios, 1 rumah. Sekitar kejadian jam 2:30 dengan menggunakan 5 armada dan 3 mobil PDKT, maksudnya mobil yang suplai air dari kerabatnya damkar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Asap mengepul dari bagian bawah mesin kereta komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat kejadian ini, seluruh penumpang terpaksa dievakuasi demi keamanan. Para penumpang kemudian diarahkan untuk menunggu dan dialihkan ke rangkaian kereta berikutnya agar bisa melanjutkan perjalanan menuju Bogor. Sempat terjadi penumpukan penumpang di area peron karena adanya kendala pada mesin kereta tersebut. Namun kondisi segera membaik setelah petugas berkoordinasi untuk pengalihan penumpang. Setelah penumpang diturunkan dan juga tim dari sarana dari KCI sudah datang dan mengecekkan. Setelah pengecekan dan dinyatakan aman, dalam arti aman bisa diberangkatkan kembali itu bukan untuk penumpang ya, untuk dilanjutkan ke stasiun Depok. Rangkaian kereta yang bermasalah kemudian dipindahkan ke depo untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky Anyus melaporkan. Pesawat Cessna PT PKSNR milik PT Smart Air Aviation dilaporkan ditembak di Bandara Korowe, Batu, Kabupaten Boven Digol, Papua Selatan. Dalam insiden penembakan ini 2 orang pilot dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan kronologi, pesawat tersebut mendarat di Bandara Korowe, Batu pada pukul 10 pagi. Pilot mengkonfirmasi bahwa pesawat ditembaki oleh orang tidak dikenal. Sebanyak 12 orang yang berada dalam pesawat tersebut menyelamatkan diri ke dalam hutan saat terjadi penembakan. 2 jam berselang, 2 pilot Kapten Egon dan Kapten Baskoro dilaporkan meninggal dunia. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui data identitas para korban serta siapa pihak yang melakukan aksi keji tersebut. Saya sampaikan bahwa pada hari ini Rabu 11 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, Polres Boven Digul telah menerima informasi dari pihak kantor Bandara Tanah Merah di Boven Digul bahwa telah terjadi penembakan di Bandara Korowai Batu atau Danowage, Distrik Kombai, Kabupaten Boven Digul. Penembakan pada pesawat komersil jenis karavan milik maskapai penerbangan Smart Air dengan nomor registrasi PKSNR. Pesawat dipiloti oleh Kapten Egon Irawan dan kopilot Kapten Baskoro dengan membawa 13 penumpang. Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 waktu Indonesia Timur dan pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Dan pada pukul 13.27 waktu Indonesia Timur, Polres Boven Digul telah mendapat informasi adanya korban jiwa akibat penyerangan, yaitu 2 orang yang diduga adalah pilot dan kopilot. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Polda Papua telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Operasi Damai Karten dan akan mengirimkan tim yang akan dipimpin oleh Bapak Wakapolda Papua. Pemirsa, beredar video diduga terjadi kecelakaan yang terjadi di bawah jembatan tol Ciawi.
Diunggah di akun media sosial dari Badger, seorang pengendara memperlihatkan kondisi mobilnya usai kecelakaan yang terjadi melibatkan sejumlah kendaraan di terowongan jembatan tol Ciawi. Sejumlah kendaraan yakni truk kontainer dan mobil pribadi yang terlibat kecelakaan hingga ringsek masih tertahan di bawah terowongan jembatan tol Ciawi. Hingga saat ini belum ada informasi lengkap terkait peristiwa ini. Mobil kontainer blong rem. Truk kontainer mengalami remblong di Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Truk tak kuat menanjak dan akhirnya terguling di depan rumah warga. Ya, beginilah kepanikan warga saat menyaksikan truk yang tak kuat menanjak di tanjakan Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Truk yang seharusnya menanjak malah mundur dan nyaris menabrak kendaraan di belakangnya. Beruntung sopir truk mengemudikan mobil secara zigzag untuk mengurangi kecepatan, hingga kendaraan di belakang bisa menghindari benturan. Akhirnya truk terbalik di depan rumah warga, tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Mobil kontainer yang mundur disinyalir diduga itu lost control atau remblong. Kendaraan tersebut diperkirakan memuat beras dan alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada, dan untuk drivernya ada luka sedikit di bagian kaki. Sampah kembali mengotori pesisir Jakarta. Hamparan sampah terjadi di pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tumpukan sampah didominasi sampah rumah tangga, kayu dan bambu memenuhi pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sampah tersebut berasal dari sejumlah aliran kali di Teluk Jakarta. Pihak suku dinas lingkungan hidup terkait berupaya membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda. 6 petugas dikerahkan untuk membersihkan sampah secara manual. Hamparan sampah di Teluk Jakarta hingga di pesisir Marunda, Jakarta Utara membuat pemandangan tak sedap. Upaya pembersihan oleh suku dinas terkait masih terus dilakukan dengan menggunakan alat seadanya. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Ari Setiawan. Pemirsa, bertahun-tahun sampah di area Marunda, Jakarta Utara ini masih menjadi persoalan yang serius untuk ditangani. Di tempat kami melaporkan yaitu di pesisir Marunda, yakni ini nampak begitu ya, ada banyak sekali sampah-sampah yang terbawa ombak begitu karena saat ini masuk musim angin barat yang mengakibatkan sejumlah tanaman seperti enceng gondok, kemudian kayu, bambu, hingga sampah rumah tangga yang terbuang dari kali-kali yang ada di wilayah Bekasi dan juga Jakarta akhirnya mendarat di kawasan pesisir Marunda, Jakarta Utara. Saya akan coba berbincang dengan salah satu petugas yakni dari suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu yang kini sedang melakukan penanganan untuk membersihkan bibir pantai Marunda hingga ke Teluk Jakarta. Hingga saat ini sebenarnya kendalanya apa sih Pak? Kenapa saat ini hamparan sampah masih menggenangi kawasan ini? Kalau kendalanya terutama kalau ini pesisir ya, karena cuaca juga kita nggak bisa, kadang-kadang ombak nih, kita kan nggak bisa ngerjain secara maksimal, ditambah personil juga emang kurang, jadi ya semampu kita tangani gitu aja. Kalau emang karena instruksi dari pimpinan juga kalau emang cuaca lagi ekstrim kan kadang suka ombak gede, bahkan ombak aja kadang-kadang itunya aja sampai ke tanggul-tanggul situ ya kan, ombaknya, sampahnya kena ombak. Sampah ini didominasi oleh sampah rumah tangga kah atau ada sampah lain ya Pak? Sampah rumah tangga atau sampah enceng dari kali, terus bambu-bambu juga begitu. Tapi mayoritas ya enceng sama plastik itu. Mungkin ada harapan Pak untuk pemerintah untuk menanggulangi persoalan sampah kali ini? Kalau harapan dari kami sebenarnya ya mudah-mudahan ada penambahan personil agar dapat dimaksimalkan lagi, terus alat semacam kayak
kapal untuk akses yang nggak terjangkau dengan dari darat ya, karena kita juga kadang-kadang harus yang nangani yang di tengah, yang agak ke tengah kan pakai kapal. Jadi mudah-mudahan ya penambahan personil gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Gianto atas waktunya. Itu tadi harapan dari salah satu petugas suku dinas lingkungan hidup Kepulauan Seribu yang menginginkan penambahan personil untuk lebih optimal dalam pembersihan di pantai Muara, maksud kami adalah Marunda. Dan juga selain itu juga memang tanggung jawab untuk sampah ini tidak hanya bagi petugas kebersihan saja dan juga pemerintah, namun diharapkan warga ini bisa bijak untuk mengelola sampah agar tidak timbul masalah persoalan sampah di lain hari. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya, Jakarta. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Bonatua diajukan sebagai saksi ahli meringankan oleh 3 tersangka, Roy Suryo, Risponsiani Par, dan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Menurut Bonatua, penelitian Roy, Rismon, dan Tifa dilakukan untuk memastikan informasi yang ada di dalam ijazah tersebut, bukan memastikan keaslian ijazah. Selain Bonatua, saksi ahli lain yang diajukan oleh kubu Roy CS adalah Leoni Lydia. Leoni dihadirkan sebagai ahli informatika untuk menjelaskan prosedur penelitian ijazah Jokowi. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kelanjutan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sudah bergabung bersama kami rekan Indra Setiabudi langsung dari Polda Metro Jaya. Indra, ada perkembangan apa sore ini? Silakan. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk terkait update ini masih belum, dikarenakan memang 2 saksi ahli yang diturunkan oleh tim Roy Suryo CS ini masih berada di ruang pemeriksaan Krimum Polda Metro Jaya Jakarta. Adapun memang sudah 7 jam lamanya Juno, mereka sudah berada di Polda Metro Jaya, tempatnya di Krimum, guna untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi ahli terkait ijazah Joko Widodo. Adapun juga berkas yang dibawa tadi benar sekali ini membawa salinan daripada ijazah Joko Widodo yang nantinya akan diberikan informasi kepada pihak kepolisian. Jadinya memang untuk hari ini ada 2 saksi ahli, Juno, benar sekali. Ini ada Bonatua Silalahi, ini sebagai pengamat kebijakan publik dan juga sebagai ahli bidang teknik informatika. Ini ada Leoni Lydia. Yang mana memang untuk Bonatua Silalahi sebagai pengamat kebijakan publik, sementara untuk yang mana memang sebelumnya Bonatua Silalahi juga telah memperoleh salinan ijazah Jokowi tanpa sensor setelah melalui proses sengketa informasi di KIP yang berlangsung selama 6 kali persidangan, Juno, sejak November 2025 kemarin. Yang memang ini tadi tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi, dan juga tidak hanya 2 saksi ahli saja, melainkan juga tadi kuasa hukum daripada Roy Suryo CS juga menyambangi Polda Metro Jaya untuk meminta pihak kepolisian melakukan uji forensik kembali ataupun lab kembali guna untuk memberikan ruang kepada tim eksternal daripada tim Roy Suryo CS untuk memberikan masukan ataupun juga dapat memvalidasi ataupun juga menyatukan apa menjadi temukan daripada ijazah salinan Joko Widodo guna untuk memastikan bahwa memang untuk mempercepat proses daripada kasus ijazah palsu yang sudah lama sekali ini masih berlangsung. Dan kami hingga sampai saat ini, Juno, masih terus bersama awak media lain masih menunggu keluarnya daripada 2 saksi ahli ini di Polda Metro Jaya. Nanti kami akan informasikan kembali terkait update terbarunya, Juno. Baik, terima kasih Indra langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tumpukan sampah yang menyumbat aliran kali di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat dibersihkan warga karena menjadi penyebab banjir. Tak hanya sampai rumah tangga, aliran kali tersebut dipenuhi popok bayi hingga batang kayu. Warga Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup bergotong royong membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat selokan dan kerap memicu banjir. Tidak tanggung-tanggung, puluhan karung berisi beragam sampah dari rumah tangga hingga potongan kayu yang terbawa dari hulu aliran Kali Cipinang. Bermacam-macam sih, terutama yang bikin kesulitan kita untuk mengambil sampah, yaitu sampah pempes lah.
Jadi sampah Pampers itu sengaja diplastikin, yang merah itu gede. Ya mungkin kalau ditimbang mah kuat lah, ada bangsa 50 kilo karena udah kena air itu. Itulah yang jadi kendala, terutama Pampers lah. Sementara itu, Lurah Cilangkap mengungkap sampah-sampah ini menyumbat aliran kali lantaran banyaknya jembatan akses rumah warga dan tempat usaha warga yang terlalu rendah hingga menyebabkan air meluap ke jalan. Tapi masing-masing kita menghasilkan sampah, nah itu harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan lah. Apalagi ke saluran air, kalau misalkan hujan, ngeluap, banjir, efeknya kemana-mana. Tumpukan sampah ini kemudian akan diangkut ke tempat pembuangan akhir Cipayung. Warga diimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, utamanya ke kali, agar tidak mengakibatkan banjir yang dapat merugikan semua pihak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantri air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Selain itu, warga dihimbau tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan berbagai Benteng bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati, namun ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal penyebaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ribuan ikan di Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mati diduga akibat tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida. Meski menyimpan bahaya kesehatan, warga malah sengaja mengambil ikan mati untuk dimasak. Air kali berubah warna putih agak susu. Aliran Sungai Cisadane di Tangerang, Banten berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk dilakukan uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum keluar, masyarakat diminta tak mengkonsumsi ikan mati dan air Cisadane. Menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan pertama. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Meski menyimpan bahaya kesehatan serius seperti kanker, sebagian warga tak menggubrisnya. Mereka tetap mengambil ikan mati untuk dimasak sebagai lauk. Menurut warga, ikan mati dari Sungai Cisadane memang berbau minyak sehingga harus dicuci berulang kali.
Kalau bau minyak ini lagi. Tapi sempat bau nggak tuh ikan? Minyak, bau minyak. Ini lagi, pada cuci lagi. Akibat pencemaran Sungai Cisadane, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menutup penyaluran air bersih karena suplai air baku diambil dari Sungai Cisadane. Sebagai gantinya, PDAM melakukan dropping air bersih dengan tangki ke sejumlah permukiman warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah merusak ratusan rumah. Sedikitnya 699 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Warga di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal masih terus mengevakuasi perabotan dari rumah mereka yang rusak akibat bencana tanah bergerak. Dengan berbagai cara, warga mengangkut barang-barang mulai dari perabotan rumah tangga dan peralatan elektronik. Akibat bencana tanah bergerak, setidaknya 699 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Sementara lebih dari 2.400 jiwa mengungsi di 8 titik pengungsian yang tersebar di Desa Padasari, Desa Mukaha, Desa Taman Sari, dan Desa Mogaka. Jembatan gantung putus, minibus angkutan pedesaan terjun ke sungai sedalam 10 meter di Tanggamus, Lampung. Akibatnya 18 penumpang terluka. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang. Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sementara itu, warga di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai melewati jembatan gantung yang rusak. Jembatan akhirnya diperbaiki setelah setahun rusak. Selama setahun terakhir, warga di 3 desa di Kabupaten Sika, NTT harus bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lain akibat jembatan rusak. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah pun terpaksa menyeberang dengan penuh was-was untuk bisa bersekolah. Jembatan gantung Ledago Barita GT yang menjadi penghubung antara desa Korowuwu, desa Nangablo, dan desa Dobo ini rusak akibat cuaca ekstrim. Setelah setahun rusak, jembatan akhirnya diperbaiki oleh Brimob Batalion B Pelopor Maumere. Para Brimob karena telah memperbaiki jembatan kami sehingga kami berpergian atau berperjalanan ke sekolah dengan nyaman dan aman. Jembatan ini kali selingnya atau kawat seling yang menghubungkan dari sebelah sisi kiri ke kanan atau dari desa Dobo ke Kecamatan Nika ini terputus. Jadi akses ini digunakan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat kita sini, tapi dari masyarakat 3 desa, termasuk anak-anak sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Perbaikan ini mendapat apresiasi dari warga karena jembatan gantung Ledago Barita GT merupakan akses utama warga di 3 desa untuk beraktivitas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura,
iNews melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera. Dalam waktu 2 bulan, pemulihan pasca bencana di Sumatera sudah mencapai sekitar 70%. Hal ini disampaikan Mendagri sekaligus Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian. Dalam konferensi pers siang tadi, Tito menyampaikan dari 52 daerah yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, 37 diantaranya sudah normal. Sementara sisanya masih ada 4 kabupaten kota yang masuk dalam kategori mendekati normal dan ada 11 yang membutuhkan atensi khusus. Artinya ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37. Jadi kalau kita prosentasikan ya lebih kurang hampir 70% kabupaten kota dari 52 kabupaten kota itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan. Yang mendekati normal lebih kurang ada 4 dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Inilah yang akan kita kerja keras di titik-titik tersebut. Nah, kemudian kita juga menawarkan atau mendata Pemda-Pemda untuk penerima bantuan rumah ringan, sedang dan lain-lain. Itu ya silahkan, ya kan? Tapi kan banyak juga yang memang yang tidak yakin. Ya udah, gak usah dibaca atau gak usah dikutip, ya, gak usah dipercaya, kan seperti itu. Jadi kembali saya tadi tegaskan bahwa begitu informasi ini dikatakan sama yang ada di Pak Dian Sandi dengan informasi yang ada di KPU, maka RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya, sementara mereka sudah meneliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Tadi ada berapa pertanyaan Pak yang dia? 27. Ada 27 ya? Ada 27. Selama kurang lebih berapa jam tadi? Mulai jam 10. Iya, jam 10 sampai sekarang. Ada jam istirahat tadi, sejam. Pak, dari 27 pertanyaan, kalau mengikuti apa aja Pak yang paling suka? Soal validasi itu aja. Bisa, tanya susah. Jadi yang tadi yang paling ditanyakan kepada saksi ahli masalah apakah sama ya yang diteliti oleh RRT sama dengan yang diterima dari KPU. Saksi ahli mengatakan sama. Dari mana kesamaannya? Kan ditanya apa dasar menyatakan sama? Dari nomor ijazah, logo, tanda tangan, foto, sama semua. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya yang diupload Dian Sandi berwarna, tapi yang diterima oleh saudara Bona Silalahi dari KPU adalah fotokopi hitam putih yang dilegalisasi berwarna. Nah, itu yang dijelaskan tadi. Dasar dia menyatakan bahwa yang diteliti RRT sama dengan yang dia terima dari KPU RI. Itu dasarnya tadi. Nah, intinya di situ. Jadi artinya orang RRT sudah benar meneliti. Jadi mereka jujur dan terbuka bahwa mereka meneliti apa yang diupload oleh Dian Sandi. Itu jadi RRT itu tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan. Itu nggak pernah ya. Jadi kita harus RRT tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Tapi yang mereka teliti adalah ijazah Jokowi ya kan palsu. Itu dari hasil uploadan si Dian Sandi itu. Jadi tidak ada mencemarkan nama, sebenarnya tidak ada hubungannya karena peneliti ya demikian. Ya. Saya rasa sudah dari ngerang. Oh. Diingatkan katanya dari penyidik itu mereka menyita ijazah aslinya itu sempat diminta itu ya.
Oh tidak ada, tapi tadi yang diminta ke kita, yang diupload Dian Sandi, dia minta ke kita, tadi kita udah kasih, disandingkan dengan yang diterima Bunda Tua dari KPU RI. Jadi yang dia terima disandingkan dengan yang diupload Dian Sandi. Karena kita bilang sama kan, jadi mereka sandingkan tadi itu aja sih. Kalau ijazah asli nggak ada. Tapi saudara dibawa pulang lagi atau kita bawa, tapi kita kasih foto aja. Kalau itunya kita bawa, kita nggak kasih. Kasih subkopinya untuk di print. Begitu aja. Dan memang nambahkan memang yang saya terima dari KPU dijadikan juga ya sebagai bukti bahwa itu adalah identik dengan yang punya Dian Sandi. Kita kasih dua-duanya tadi. Seperti itu. Ada batasan-batasan nggak Pak? Kalau seorang peneliti bisa melakukan penelitian dari hasil yang Bapak peroleh dari penetapan itu? Kalau saya itu bilang ini ada kelebihan kelemahannya. Kelebihannya adalah setiap yang dari KPU itu mengandung legalisir. Ini tidak ada pada aslinya maupun pada Dian Sandi punya sampel. Kekurangannya adalah dia tidak punya warna. Dan dia tidak punya ukuran yang proporsional. Jadi mohon peneliti jangan masuk ke area sini jika memakai sampel yang saya punya dari KPU. Misalnya jangan pernah menanyakan emboss, itu tidak kelihatan, ya kan? Jangan pernah nanyakan warna materai, yang nggak pasti, nggak ada kelihatan, ya kan? Atau mungkin jangan pernah nanyakan ukuran huruf, nggak mungkin. Kenapa? Karena setahu saya aslinya A3. Di kita itu fotokopi yang sudah dikonvert ke A4. Tapi isi informasinya itu valid dan bisa diteliti. Misalnya tanda tangan, nama pejabatnya, NIP-nya, fotonya itu bisa. Tapi foto terbatas karena memang ya itu fotokopi sudah foto hitam putih di foto asli, di fotokopi lagi ya kan? Seperti itu. Ya. Makasih ya teman-teman ya. Ya, kasih. Satu lagi terkait perkembangan yang di KIP Pak. KIP. Untuk yang mana? Andri sudah selesai. Kemdikdasmen itu Jumat saya harus ngasih kesimpulan. Minggu depan itu sudah masuk pada putusan. Kita tunggu saja ya putusan dari KIP. Apakah nanti permohonan saya terhadap salinan-salinan dokumen-dokumen yang saya minta terhadap Bapak Wapres kita yang saat ini dikabulkan atau tidak? Itu. Oke ya, kasih ya. Maaf buru-buru. Ya pemirsa, baru saja kita simak informasi langsung dari Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Bonatua Silalahi sebagai saksi ahli Roy Suryo CS. Nah, masih terkait hal ini pemirsa, merasa ada diskriminasi dari kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo CS jalani sidang perdana uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya mengajukan permohonan uji materi KUHP dan Undang-Undang ITE. Pasal dari Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 27A. Roy Suryo, Respons Yanipar, dan Dr. Tifa jalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya hadir ditemani oleh kuasa hukum Refli Harun. Roy Suryo CS selaku pemohon uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gugatan diajukan ke MK lantaran ketiganya merasa dikriminalisasi terhadap penerapan pasal-pasal yang dikenakan atas status tersangkanya dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sudah saya katakan tadi, mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Refli Harun yang menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS.
Saldi menegur karena kuasa hukum tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Nih, ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Oke. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Permohonan uji material diajukan Roy Suryo CS berlanjut di MK. Roy Suryo CS menilai pasal-pasal yang digunakan dalam perkara ijazah Jokowi kerap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pendapat ilmiah dan akademik. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Langkah hukum ini disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi gerakan merebut kedaulatan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi termasuk pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 433 dan 434 KUHP baru. Roy juga menguji pasal 27, 28, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE yang selama ini sering dinilai kontroversial dalam penerapan di ruang digital. Itu kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di Dewan PKA. Uji materi lagi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311 atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda.
Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa Aibis melaporkan.